Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bapak Ibu, apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Hadirin sekalian, tema kita pada pagi hari ini, Umi meminta menyampaikan tentang Palestina. Saya angkat tema Hamas dan jejak perjuangannya di Palestina. Kenapa? Bapak Ibu, yang sekarang terjadi, Buya, tidak hanya perang secara fisik, secara militer di Gaza, Palestina, tidak. Yang sekarang terjadi juga perang di kepala kita, nih. Perang apa namanya, Bu? Perang pemikiran, Ghazul Fikri, perang opini, perang narasi. Betul tidak? Bayangkan setiap hari kita dicekoki berita. Tidak sedikit, jangankan orang awam, orang-orang yang paham ilmu agama saja terkena Ghazul Fikri. Lihat dampaknya. Keluar statement dari mereka yang diustadkan, viral di sosial media. Dengan lantang menyampaikan, Bu, Hamas buatan Israel. Kenapa ormas kecil ini tidak hancur-hancur, katanya? Karena yang buat Israel. Bayangkan, keji sekali, Bu, ya. Ini fitnah bukan? Ini fitnah jatuhnya. Dalam kaidah usul fikih, ya, ada kalimat yang berbunyi al-bayyinatu 'alal mudda'i, yang nuduh wajib mendatangkan bukti. Langsung, Bu, ya Ustadz diseruduk ke semua ulama, nggak bisa memberikan bukti. Apa namanya? Fitnah. Ini masih bocil nih Ustadz ini. Dua-duanya, baik yang salafi radikal keras ya, jadi sufi, ya, jadi sufi, ya, dia menyampaikan apa? Dia menyampaikan gini kalimatnya, ya, saya tidak pro Hamas, tidak pro Fatah dan semua milisi, ya. Ya, saya hanya pro Palestina, Al-Quds dan Tanah Suci. Sehingga bijak punya, betul tidak? Ya Allah, masa itu bisa membaca yang sekarang terjadi? Lah memangnya yang sekarang sedang berjuang memerdekakan Palestina dari penjajahan Zionis dan berjuang untuk mengembalikan Al-Aqsa sepenuhnya ke kaum muslimin teh saha, Bu? Banser. Lain saha? Ya mereka. Ya, mereka diangkat lagi, dikaburkan kondisi yang sesungguhnya. Di dalam juga konflik antara Hamas dengan Fatah, saling bunuh. Iya, kejadian kapan ini? Kenapa masih diangkat gitu loh? Bu, halo Bu, Pak. Kalau Ibu bisa paham bahasa Arab, saya dikasih linknya, Telegram. Ini langsung dengan para mujahidin. Ya Bu ya, Brigade Izzuddin Al-Qassam. Kenapa tidak pakai WA, Bu? Karena WA tidak aman. Telegram aman. Kita punya informasi tiap hari, maka saya, Bu, nulis banyak di sosial media. Ibu aja dedehnya ngikutin, Bu. Ketika saya berangkat dengan Ibu juga ke Spanyol kemarin, tetega. Ya Allah, ya Bu ya, di sepanjang jalan saya membayangkan bagaimana saudara kita di Palestina, Bu. Ya. Banyak lagi statement yang aneh-aneh. Palestina, yes. Hamas, no. Itu apa namanya, Bu? Perang pemikiran. Jadi perang itu tidak hanya perang fisik dan perang militer, tidak. Perang pemikiran ini di sini tempatnya nih, di setiap kepala kita, Ibu. Informasi luar biasa. Ibu yang baik, sekarang ini, Bu, mohon maaf, sudah hari ke-40. Hari ke-40, nggak main-main. Bu, kalau Gaza, kota yang kecil itu, Bu, nggak besar, Bu. Gaza itu sebesar Cimahi. Di bawah DKI Jakarta. Hanya 500 sekian puluh kilometer saja. Kecil, nggak besar Gaza itu. Tapi dia memainkan peran yang luar biasa sepanjang sejarahnya. Tiba heula terkenal tangguh, Ibu. Luar biasa Gaza itu. Ya. Bu, itu mujahidin di Gaza, Bu. Dengan masyarakatnya kompak. Semua milisi bergabung.
Mungkin tidak. 40 hari bertahan. Lamun terkompak. Pernah nggak mendengar masyarakatnya? Ini gara-gara Hamas ini. Kami jadi begini nih. Kami nuntut Hamas tanggung jawab. Ada nggak begitu pernyataan? Mungkin nyasar ke WA ibu, ada gitu nggak? Nggak ada ibu. Yang ada bagaimana? Alhamdulillah. Birruh, bidam, nafdika ya aqsa. Alhamdulillah Allah pilih keluarga kami menjadi syahid. Tebusan untuk Al-Aqsa, jiwa-jiwa dan darah kami ya Allah. Kami ridho, kami rela, kami menunggu giliran saja ya Allah. Itu masyarakat ya Bu. Ngahiji bersatu. Iya nu membuat opini tahu apa dia gitu loh. Jelasin ya Bu. Bocil Bu, gara kamari sore budak teh. Ngan sok sega-sega nu wibawa dan ngabasa tasawuf sufi gitu kan. Jadi siga orang yang punya wibawa ada berkemarin sore. Ojak aja budak kene ya Bu. Polon kene teteh. Artinya apa? Hati-hati, betul tidak Bu? Itu dasarnya perang pemikiran. Mereka mujahidin Bu yang sekarang berjuang. Satu kalimat. Apa katanya? Kita akan berjuang sampai titik darah penghabisan untuk mengusir penjajah Zionis Israel terkutuk, atau kita semua mati syahid di jalan Allah. Semua sudah begitu. Luar biasa Bu. Kudu ngeleh ke penjajah. Dak tengah lawangnya pasti ujungnya dia dibantai juga, betul tidak? Melawan. Tiap hari alhamdulillah Ibu nyari informasi dari para mujahidin di Telegram. Kalau Ibu bisa paham bahasa Arab, saya kasih linknya. Ke bahasa Arab dan ke bahasa Sunda. Nah itulah perang pemikiran ya Bu ya. Di sana jelas kalau menang li'izzatil Islam wal muslimin, untuk kemuliaan Islam dan muslimin. Ya Bunya. Kalau mati ya mati syahid. Selesai mereka mabuk tugasnya Bu, sudah menikmati kenikmatan di alam barzakh dan insya Allah di akhirat ke surga insya Allah, karena jelas ya. Jangan ragu Ibu. Musuhnya jelas orang kafir, Yahudi, Zionis, Israel, jelas itu musuhnya. Yang diperjuangkannya jelas juga. Mujahidin, orang beriman, hafal Quran, orang pilihan, betul tidak? Kejahatannya jelas Zionis itu. Merampas tanah. Lain kamari sore lain. Ini 1 abad Ibu, 1 abad. Diusir masyarakatnya, dibunuh masyarakatnya, diambil tanahnya, dihancurkan bangunannya. Jutaan itu orang-orang Palestina sekarang berdiaspora di berbagai macam negeri. Mereka tidak punya kampung halaman. Sedih tidak Bu? Mereka muslimin saudara kita. Yang menyedihkan ini masih ada Yahudi pesek anu masih bebeakan ngabela Zionis tanpa disadari dengan narasi-narasi tadi itu. Hamas teroris, Hamas buatan Israel, Hamas Syiah. Tanggung jawab Hamas katanya. Kenapa mau perang tidak dikosongkan dulu Gaza? Kumaha mikir aja lah mati. Kosongkan kumaha, di blokade di darat, udara, laut, pindah ke mana? Nggak realistis berpikir nanti Bu. Nah maka penting ya, kita akan membahas Hamas dan jejak perjuangannya. Ibu yang baik, 20 tahun lebih saya berkomunikasi, berinteraksi dengan orang-orang Gaza. Saya punya guru, punya sahabat dai, para ulama dan aktivis kemanusiaan di Gaza Ibu. Sampai hari ini nih yang sudah wafat, ya kawan saya yang saya kenal Bu, yang sering WA-an, sudah 21 orang. Minggu kemarin masih 15, sekarang nambah 21 orang. Saya kehilangan. Bahkan kami ada acara di Ramadan nanti ini. Ya. Sudah nggak ada, sudah kembali kepada Allah. Mereka kembalinya mulia. Saya belum tentu. Jelas mereka. Seorang ulama Bu yang punya metode menghafal Quran, metode Gaza, sekeluarga syahid insya Allah, dibom.
Apa kata mereka? Kalian boleh wahai Zionis merobohkan rumah kami, masjid kami, rumah sakit kami, kampus-kampus kami, madrasah anak-anak kami, tapi jangan harap kalian bisa merobohkan iman-iman kami. Subhanallah. Malu kita, Ibu. Ya. Nah, karena perang pemikiran dahsyat sekali di kepala kita tempatnya, maka harus hati-hati ya, Bu, ya. Kenapa? Kalau kita kalah dalam perang pemikiran, berat konsekuensinya. Ya, itu berdampak kepada akidah kita. Kenapa? Yang berbicara itu, yang nuduh itu bukan orang sembarang, tapi ustadz, doktor deh, Bu. Ini kenapa bisa begini gitu kan? Iya. Ya, Bu, ya. Baik. Yang pertama, Bu, saya ingin sampaikan. Ibu yang baik, kenapa ada Hamas? Apa itu Hamas? Apa perjuangannya? Di mana mereka berjuang? Siapa yang dilawan? Kan gitu, Bu, ya. Baik, Bu. Apa Hamas itu, Bu? Ada yang sudah pernah baca apa Hamas singkatannya, Bu? Izin, Bu, ya. Ini singkatannya, Bu, Hamas. Hamas, emang singkatan Arab juga Hamas. Apa artinya, Bu? Nih. Harokah Al-Muqawamah. Al-Islamiyah. Harokatul Muqawamatil Islamiyah, disingkat Hamas. Apa artinya, Bu? Apa artinya? Harokat itu gerakan, pergerakan, gerakan. Al-Muqawamah, perlawanan. Al-Islamiyah, Islam. Gerakan perlawanan Islam. Ngelawan saha? Ngelawan saha, Bu? Melawan penjajah Zionis, Israel. Siapa itu Zionis? Bu, Zionis ini gerakan politik orang-orang Yahudi yang baru ada abad ke-19 akhir. Can lila, Ibu. 1896 didirikan. 1897 ada pertemuan kongres pertama di Basel, Swiss. Itulah Zionis. Karek kamari Zionis, Ibu. Jadi yang dilawan oleh Hamas ini siapa? Zionis. Siapa mereka? Penjajah. Maka saya agak kurang suka, Bu, menggunakan kalimat konflik. Ibu, mohon maaf kalau ada ahli bahasa di sini. Ya kan? Yang ada kan konflik Palestina dan Israel. Bu, konflik ini seakan-akan Palestina bersalah. Ya, Bunya. Jadi pas saya gelut gitu, pas saya, Ibu yang baik, ini hati-hati pemilihan narasi, Bu. Tepat tidak mengatakan konflik untuk Palestina dan Israel. Tidak, Ibu. Oke lah kalau Hamas dan Fatah konflik, pas, nggak apa-apa. Tapi kalau Palestina melawan Zionis, Israel, konflik itu tidak tepat. Karena realitanya nggak seperti itu. Bagaimana? Penjajahan, bahkan tidak sekedar penjajahan pendudukan yang sangat brutal dan jahat sekali. Bu, ini kita sedang dipertontonkan. Sudah 40 hari, Ibu. Saya menjadi korban, Bu. Anak-anak kecil, Ibu. Sudah hampir 3.000 lebih. Anak kecil. Orang-orang tua, ibu-ibu, hampir 9.000. Total sekarang berapa? 12.000 kurang lebih yang menjadi korban. Yang meninggal, Bu, yang syahid insya Allah. Belum yang luka-luka. Lebih banyak lagi. Iya. Dan rumah sakit tidak memadai. Noyage dibom, dokternya dibunuh. Bantuan kemanusiaan nggak boleh masuk. Iya, naon iya. Solar nggak ada. Zaman ayeuna nu kieu, Bu. Kenapa masih ada orang yang
menguntungkan, narasinya menguntungkan Zionis. Aneh tidak? Ini yang berat. Ya, maka saya kenapa tiap hari terus saya lawan di media sosial, ya, viral. Itu jihad kita, Ibu. Ya. Nah, jadi ini Hamas. Ya. Tidak akan ada Hamas kalau tidak ada Zionis. Ya, Bu. Kapan didirikan? Hamas didirikan Desember 1987. Sekarang tahun berapa? Sudah berapa lama, Ibu? 36 tahun. Desember 1987. Di sini ada nih. Ini Kang Umi. Umi ini hadiah punten. Terima kasih. Hilaf. Jangan ini ya, kalau mau beli ini 175.000. Hamas, Harakatul Muqawamatil Islamiyah, gerakan perlawanan Islam. Hamas buatan Israel. Kan viral tuh. Ustadz nungorakannya bocil gini. Beri muka nanti menigalak gitu ya. Hayang nyabok dah. Itu fitnah, Ibu. Jatuhnya apa? Oh, fitnah, Bu. Silakan Ibu googling sejarah Hamas. Akan muncul di semua website termasuk di Wikipedia apa? Organisasi yang dasarnya Sunni di Gaza, Palestina, didirikan para dai, para aktivis, para ulama. Itu yang kita dapat, Ibu. Sok enak googling ada. Masih muncul itu. Ya. Justru mereka sangat marah orang-orang Zionis dengan adanya Hamas. Kenapa jadi dibalikin narasinya? Berarti real ya? Terjadi perang opini. Perang pemikiran. Ngeri tidak, Bu? Ngeri. Oke. Sekarang kenapa muncul Hamas? Kenapa Hamas berdiri di jalur Gaza, ya, Bu ya? Desember 87 begini. Ibu yang baik, jadi tempat di mana ada wilayah yang sekarang kita kenal dengan nama Palestina, Bu ya. Itu di zaman Nabi yang mulia disebut dengan Ardus Syam. Apa, Bu? Ardus Syam. Angga, Umi. Ardus Syam. Ya, Bu ya. Bahasa Arabnya Gaza, Ibu. Atau Gaza ya, ini. Ini laut apa tengah, Bu ya? Laut Mediterania. Di sini ya. Ini. Ibu yang baik, dulu nih. Nanti di sini ada namanya Yordan atau bahasa Arabnya Urdun, Bu ya. Urdun. Ada juga Suriah. Suriah dan ada Lubnan. Di zaman Nabi disebut dengan Syam. Ya, Bu ya. Jadi kita nggak akan mendapati hadis Nabi menyebut Palestina, nggak ada itu. Yang ada apa? Ardus Syam. Atau namanya Ilya. Apa, Bu? Ilya. Ada nih hadisnya nih. Ilya. Kenapa? Karena memang dulu di zaman Nabi, Bu, ini satu kesatuan nih. Inilah Ardus Syam yang dipecah-pecah kemudian
Nah, induknya negeri Syam itu apa, Bu? Ini penting ya. Namanya Baitul Maqdis. Apa, Bu? Baitul Maqdis. Nih, di sini pusat apa namanya, Bu? Baitul Maqdis namanya, Bu. Baitul Maqdis atau Al-Quds. Sekarang disebut dengan Yerusalem. Sama orang-orang Yahudi dan Nasrani, Yerusalem. Ya. Baik. Inti negeri Syam apa, Bu? Ini dia. Nih. Apa namanya? Baitul Maqdis. Di Quran disebut dengan Al-Ardul Muqaddasah di surat Al-Maidah ayat 61. Surat apa? Apa, Bu? Wios. Wios, kenapa wios? Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasah. Nah, ini seruan Nabi Musa. Wahai kaumku, masuklah ke bumi yang disucikan. Al-ardul muqaddasah. Ini di Al-Maidah. Al-ardul muqaddasah. Ya, muqaddasah. Apa namanya? Al-ardul muqaddasah. Baik. Kenapa disebut Ilya, Bu? Nah, ini penting ya. Di masa Nabi itu Ilya namanya. Karena waktu itu wilayah ini, Bu, dijajah oleh kekuatan yang bernama Romawi. Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel. Nanti ada namanya Kaisar Heraklius. Dijajah, Bu. Maka dihinakan. Nah, kita penting dulu ya. Kenapa? Jadi gini. Kata para ulama besar, termasuk ada salah seorang guru saya, Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Uwaisi, Bu, guru ulama besar ini, yang menghabiskan usianya sekarang sudah sepuh, itu untuk meneliti, mengkaji tentang Baitul Maqdis. Karena itu kampung halaman beliau, yang beliau tuh sedih. Kata beliau, kalian tuh beruntung orang-orang Indonesia. Beruntung bagaimana? Kalian bisa dengan mudah kalau mau ke Masjidil Aqsa. Kami orang sana asli, tanah kami nggak bisa masuk ke Masjidil Aqsa sekarang. Itu sedih tidak? Sedih. Kata beliau, ini penting ya. Tahapan membebaskan Baitul Maqdis belajar kepada Nabi. Kenapa? Ini kenapa? Bu, tolong mulai sekarang jadikan ya skala prioritas keilmuan tentang Baitul Maqdis. Ibu harus tahu. Makanya Umi Masya Allah ya. Insya Allah Umi jadi pahala. Kenapa? Ibu yang baik. Ini tempat yang sangat tinggi kedudukannya, Bu. Nabi yang mulia itu ditanya oleh Abu Dzar. Ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awal. Masjid mana yang pertama kali dibangun di muka bumi? Kata Nabi, Masjidil Haram. Summa ayyun. Setelahnya masjid apa lagi? Masjidil Aqsa. Kam kana bainahuma, berapa jarak antara keduanya? 40 tahun. Dekat, nggak jauh. Yang bangun siapa, Bu? Nabi Adam alaihissalam. Ketika diturunkan ke bumi ini, Allah perintahkan membangun Baitullah, Masjidil Haram. Yang kedua, Adam diperintahkan lagi membangun Masjidil. Jadi ini yang pertama kali, ini peradaban manusia itu bermula di sini, Ibu, peradaban manusia. Dan nanti berakhir juga ke sini juga kan. Ini akhir zaman itu di Syam. Pergolakan akhir zaman, tadi Umi menyampaikan mulkan Jabariyah bisa dengan mudah ditebak. Benar Umi, benar. Lihat sekarang, ngeraken negara-negara Arab, ngeraken. Itu tambah yakin kita, memang ini mulkan Jabariyah. Itu bisa naon. Bu, Pak,
Yang diperlukan muslimin di Gaza apa? Real, tidak cuma konferensi mengutuk, naon manfaatnya? Iya kan? Emang dengan mengutuk selesai? Habis. Hari ke-40 sekarang, korbannya lihat. Apa dikira mereka tidak akan ditanya di depan Allah? Ditanya, Ibu. Pasti ditanya. Betul tidak? Ditanya, Bu. Ini masa mulkan Jabariyah. Raja-raja yang nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena ada dalam genggaman orang-orang kafir, Ibu. Lihat Amerika ketika si Israel minta bantuan, tidak sekali dikasih duit, dikasih bantuan senjata, kirim tentara, kirim militer, dikirim kapal perang. Benar tuh, Bu? Bantuan ke Uni Eropa dikirim. Eta penguasa mah tugasan mengutuk mah orang rakyat. Benar tuh? Kami tugas orang. Penguasa mah tuh lebih tidinya. Benar tuh? Tapi kan enggak begitu kenyataannya. Eta Mesir gini, Bu, Mesir. Ya Allah, kan berbanding, Bu. Ini tuh Gaza, ini kan udah masuk Afrika ya. Nanti di sini Rafah itu udah Sinai, Mesir. Paling gampang kan ke Mesir. Tapi kumaha Mesir gambar statementnya? Nggak mau nerima. Tetapi kita membaca dalam sejarah. Biar mereka para mujahidin, penduduk di Gaza apa? Biar hanya kepada Allah saja bergantungnya. Nah, kalau sudah begitu, Bu, nanti Allah datangkan pertolongan, insya Allah. Ya, Bu, ya. Nah, kembali. Jadi, kata Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Uwaisi itu, yang pertama kali apa? Yang pertama kali itu yang paling penting itu jihad ilmu. Baru jihad politik, jihad militer, Ibu. Untuk kita nih. Kenapa? Terbukti. Mereka mah sudah, kalau di Palestina mah udah semua dilewati. Buat orang ya, Bu. Apa contoh? Seorang kan belum paham ya. Kedudukan Baitul Maqdis. Nggak paham bagaimana peta pertarungan di akhir zaman. Betul tidak? Dan Allah tetapkan, Bu, ketetapan bagaimana. Ya Allah, ya Rabb. Itu kalau siapapun yang menguasai Baitul Maqdis, pasti dia menggenggam dunia. Pasti begitu. Ini orang-orang Arab nggak tahu apal gitu. Ya. Ya, Bu, ya. Nah, di masa Nabi yang mulia, ya, Bu, Nabi berdakwah nih, diutus usia 40 tahun kan, Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua masjid ini sedang dijajah dua-duanya. Masjidil Haram oleh orang-orang Quraisy. Apa bukti dijajah? Eta di sekitar Ka'bah ada 360 patung berhala. Kesyirikan terjadi. Yang kedua Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Al-Ardul Muqaddasah dijajah juga. Diganti, Bu, ngaranna ku si Romawi itu jadi Ilia Capitolina. Ini nama yang kita dapatkan di sejarah seperti itu. Namanya Ilia Capitolina. Maka Nabi itu menyampaikan di sana, Nabi itu disebut oleh Nabi Ilia gitu. Nabi itu menyebutkan bahwa ini wilayahnya namanya Ilia. Ya. Kok jadi Baitul Maqdis, Ustaz? Jadi Al-Quds itu ketika ditaklukkan Umar bin Khattab. Umar mengembalikan ke zaman Nabi Musa. Kan itu kan oleh Allah beri nama. Namanya Al-Ardul Muqaddasah, Baitul Maqdis, Baitul Muqaddas atau Al-Quds, sama-sama saja artinya. Tanah suci. Ya, Bu, ya. Nah, maka yang Nabi lakukan bagaimana? Jihad ilmu dulu. Nah, sekarang kita sedang jihad ilmu di sini. Mereka mah sudah lewat itu. Di Palestina mah sudah militer. Sudah jihad. Kenapa? Karena tadi informasi belum utuh sampai kepada kita. Terbukti kan? Nggak paham. Dia nggak bisa berpihak. Harusnya di mana dia berpihak? Aneh kan? Aneh, Bu. Ya. Baik. Nah, maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Ibu, setelahnya Mekah tahun 8 Hijriah ditaklukkan lewat Futuh Mekah, maka Nabi fokusnya kemana, Bu? Fokusnya ke Baitul Maqdis. Kok bisa? Itulah kalau baca sirah tuh begitu.
Harusnya. Kenapa? Lihat, ada perang Mu'tah. Perang Mu'tah di mana, Bu? Mu'tah itu masuk sekarang ke wilayah Yordan. Kemarin ya Umi, Ibu ke sana. Mu'tah. Di dekat dengan perbatasan Arab Saudi. Itu Nabi kenapa? Mana fokusnya negeri Syam itu, Baitul Maqdis. Tahun kemudian ada perang Tabuk. Ngarah ke Syam terus. Berikutnya lagi ada namanya Nabi mengutus Usamah bin Zaid. Tahun di mana Nabi wafat. Zaman Abu Bakar ada Yarmuk. Terus puncak di masa Umar bin Khattab tahun 16 Hijriah atau tahun 637 Masehi. Ini takluk di masa Umar. Maka Umar menaklukkan, diberi nama oleh Umar, diganti Ilya Kapitolina dengan nama Quran. Apa namanya, Bu? Baitul Maqdis, Ardul Muqaddasah, Baitul Muqaddas atau Al-Quds sama-sama saja. Ya, yang terkenal Al-Quds dan Baitul Maqdis. Itu nama Al-Quran itu, Allah berikan nama, memang itu nama dari dulu. Ya. Nah, kembali. Bu, dulu belum ada Palestina, Bu. Nama Palestina itu nama kampung. Kayak Gaza gitu kan. Ada Haifa, Jaffa, ada itu kampung. Ada namanya ya Palestina. Palestina itu nama kampung. Nah, bagaimana menjadi populer sampai sekarang? Nah, akhir abad ke-19 ada seorang yang bernama Theodor Herzl. Ya, Bu ya. Siapa, Bu? Apakah ini? Siapa? Dr. Theodor Herzl. Dia mendirikan gerakan Zionis. Herzl, Theodor Herzl, dibaca Theodor Herzl. Dia orang Yahudi Austria. Nih, Bu, tahun 1896 dia mendirikan gerakan Zionis. Ya. Zionisme internasional. Apa gerakan? Mendirikan negara untuk orang-orang Yahudi. Dia beri nama nanti negaranya Israel. Ya, yang terdiaspora. Jelas tidak, Bu? Kapan baru muncul, Bu? Tahun segini nih. Candila punya. Ya. Kenapa? Dia bikin buku namanya Der Juden Staat, bahasa Ibrani, bahasa Inggrisnya The Jewish State, negara Yahudi. Kenapa? Kata dia, untuk ya melawan gerakan anti-Semit, itu maksudnya untuk orang Yahudi di Eropa. Karena kan Allah jelaskan di Quran, Ibu, dihinakan tuh orang-orang Yahudi karena kedurhakaan mereka, kufur kepada Allah, syirik kepada Allah, dan membunuh para nabi. Maka diusir oleh Allah dari negeri yang mereka tinggal dulu itu. Namanya berdiaspora. Nggak kemana-mana, jadi nggak seribuan tahun tuh Yahudi itu di Palestina udah nggak ada, Ibu. Udah ada yang ke Eropa, ada yang ke kemana-mana, termasuk ada yang ke Madinah kan. 3 Yahudi itu. Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah itu di Madinah. Ada yang ke Yaman, ada yang ke Afrika, kemana-mana berdiaspora mereka. Yahudi ya. Ya. Nah, selama itu juga mereka tidak punya negara. Jadi puncaknya dulu ketika berdiri kerajaan Daud di Baitul Maqdis. Dan dilanjutkan sama anaknya Nabi Sulaiman, orang barat yang punya King Solomon. Setelah runtuh, nggak punya lagi mereka, karena mereka kufur, ingkar kepada Allah. Dulunya bangsa pilihan, mereka ingkar, dilaknat sama Allah. Nah, baru di tahun ini, Bu, terinspirasi oleh kalimat yang disampaikan Napoleon Bonaparte, orang Perancis. Solusina kumaha, Cina datang, Cina ke Palestina, orang-orang Yahudi. Kan di Eropa bermasalah. Itu tuh menjadi fokusnya Herzl. Dia bikin buku dan dia kampanyekan ke orang-orang Yahudi yang ada di seluruh dunia. Maka Herzl, dia berpikir ini dulu, Bu ya, yang namanya Syam ini, ya, ini sahasin menguasai gitu ya.
waktu itu. Oh, Turki Utsmani. Kan ini kehilapan besar, The Ottoman Empire kata orang Barat. Nah, ini berada di bawah kekuasaan Turki dari abad ke-16 sampai abad ke-20. Turki, Ibu. Maka orang ini datang kepada Sultan Abdul Hamid waktu itu. Di tahun ini nih, ini kan masa Sultan Abdul Hamid yang kedua. Sehingga bagaimana? Wahai Sultan, kami ingin membeli tanah untuk orang-orang Yahudi. Kata Sultan, nggak bisa, itu tanah haram. Tanah suci itu kan wakaf ya, nggak bisa dijual. Tanah yang dibebaskan dengan darah tidak mungkin akan diberikan atau dijual. Itu milik umat Islam, bukan milikku. Dipaksa terus sampai akhirnya dia datang, wahai Sultan, kami akan lunasi hutang-hutang Turki Utsmani nomor ribuan triliun, sehingga diurang gitu Bu. Asal syaratnya berikan tanah lunas. Gitu. Tetap nggak mau. Maka dia beralih, sudah kita hancurkan. Nah gitu Bu. Kita hancurkan Turki Utsmani. Dia tahu udah mulai ropos. Maka dia datang, Herzl dan timnya kemana Bu? Ke rival. Rivalnya Ottoman itu apa Bu? Inggris. Nah, Britania dulu. Inggris. Datang ke Inggris Ibu. Ya, datang ke Inggris itu dia sudah membaca mulai, kan dia dendam kepada orang Islam. Kenapa dulu Konstantinopel ditaklukkan, ya wajar kan, itu memang begitulah. Ya. Nah, ini peluang nih untuk menjatuhkan Turki Utsmani ini, digoyang. Bagaimana caranya? Maka Inggris mengumumkan perang. Nah, dikenal dengan Perang Dunia Pertama dari tahun berapa Bu? 1914 sampai dengan 1000 di Perang Dunia Pertama, betul tidak? Ya. Nah, Inggris menyampaikan, tolong kami wahai orang-orang Yahudi, kami perlu dana untuk bersenjata. Waktu itu Yahudi ditakdirkan, setiap person Yahudi Bu, memang dia diberi kelebihan. Dia tuh jadi pedagang semua, pebisnis. Dan berhasil, dia punya perusahaan yang besar-besar waktu itu. Itu abad ke-19. Maka orang-orang Yahudi dikumpulkan sama Herzl, ngumpulin dana dan berjanji kami akan bantu Inggris di Perang Dunia Pertama asal nanti berikan tanah Palestina. Nah, itu sudah ada itu. Sudah ada. Dulu mah disebutnya tanah Baitul Maqdis berikan kepada kami. Ya, kenapa? Karena Herzl menyampaikan nggak bisa. Karena di saat ada pertemuan mereka tahun 1897, ini setahun setelahnya, ya, di Swiss ini Bu, itu ditawarkan udah Uganda atau Argentina kata Inggris, nggak mau, mereka maunya di Palestina karena ada akar sejarahnya. Mereka mengaku itu tanah yang dijanjikan buat kami, gitu ngakunya. Kekeh minta eta. Maka Inggris oke lah, sepakat. Makanya kemudian dibantu. Nanti ada blok sekutu Inggris, Perancis itu utamanya. Amerika belum muncul waktu itu. Ya, di belakang. Kemudian ada blok sentral, apa Bu? Jerman dan Turki Utsmani. Itu blok sentral. Jadi sejarah boleh agak sedikit mengulang Bu ya, agar kita paham. Sehingga cerita perang terjadi Bu. Dipasok oleh Yahudi. Bagaimana akhirnya kalah blok sentral, Jerman kalah dan juga Turki Utsmani. Otomatis karena kalah, maka wilayah yang dulu berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani dibagi-bagi, termasuk ini negeri Syam yang kata bahasa mereka Levant. Apa Bu? Levant atau Kanaan. Ini kata bahasa mereka Levant. Dibagi-bagi ke mereka teh. Maka ada pada tahun, diperhatikan Bu, penting ini, tahun berapa? Pinuhnya di mana ya? Di dia lah. Nih, 1916 ada namanya di sana ya, ada kesepakatan Sykes-Picot dibagi-bagi tanah. Hasil mereka menang di Perang Dunia Pertama. Singkatnya bagaimana ini wilayah ini Bu, yang sekarang ada Palestina ini jatuh ke Inggris, ya Bu ya, Inggris. Nanti singkatnya diresmikan, ada mandat Inggris, ada namanya Deklarasi Balfour 1917.
Disinilah awal bencana mulai. Apa Bu? Jadi disebut Balfour kenapa? Karena pada tahun inilah resmi Palestina diberikan kepada Yahudi. Yahudi Bu. Nulaina geus merdeka. Ya. Syria merdeka, Lebanon, Irak semualah. Nah, hanya ini orang-orang Palestina kaget kenapa kami tidak merdeka juga. Ya. Akhirnya apa? Diberi nama ku Inggris Bu, wilayah yang sekarang kita kenal dengan nama Palestina. Udah dikasih nama Palestina. Dulunya Baitul Maqdis. Bu, Baitul Maqdis itu luas, enggak kayak sekarang. Kok Yahudi persempit, tidak, luas. Termasuk Askolan juga masuk Baitul Maqdis, Hebron masuk Baitul Maqdis. Luas, enak dipersempit ke si Yahudi dengan nama Yerusalem teh. Dulunya luas. Kenapa kita harus penting dengan Baitul Maqdis? Karena di sana ada Masjid Aqsa. Itu tanah suci umat Islam yang ketiga setelahnya Mekah dan Madinah. Jangan sampai lupa itu. Kembali Bu. Akhirnya bagaimana? Diumumkan deklarasi Balfour. Mulai Inggris pasang badan, eta Yahudi imigrasi daratan, eksodus dari mana-mana. Sampai puncaknya apa Bu? Puncaknya tahun 1948 berdirilah negara ilegal sepihak yang bernama Israel atas dukungan Inggris, Amerika, dan PBB. Bayangkan, untuk mencapai dari tahun 17 sampai 48 itu Bu, selama itu orang-orang Palestina diusir, dibunuh. Sudah mulai orang-orang Yahudi di Eropa daratan. Dulu sekitar abad ke-19, orang Yahudi itu pada pindah ke Palestina karena dengan kejahatan orang-orang Eropa, Jerman. Itu sampai kalimat yang keluar apa? Mereka itu memelas Ibu. Apa kalimat itu? Kami dihancurkan rumah kami, keluarga kami dihancurkan oleh Jerman. Tolonglah kalian wahai orang-orang Palestina, jangan menghancurkan harapan kami. Ya orang Palestina kan beriman punya. Ya silahkan tamu. Tapi kemudian rupanya mereka punya rencana jahat. Nah, singkatnya bagaimana? Berdiri negara ilegal. 1948. Di sana mulai muncul perlawanan dari rakyat. Terus dan makin kasar, makin brutal mereka. Setelah melawan, dibunuh, terus habis Ibu. Itu lahan yang luas tuh habis. Jadi strateginya apa? Bumi hangus. Diratakan, diusir masyarakatnya, tempatkan Yahudi. Bangun, terus gitu. Terus sampai kemudian yang tersisa sekarang Ibu tinggal ini Gaza nih. Ini sama sedikit sini ada namanya West Bank, tepi barat yang dekat ke Yordania. Itu nulaina geusku Israel KB. Sekalipun aturannya ya, Umi ya, Ibu, pas kembali kita ke Palestina itu, apa? Ada wilayah A, B, dan C kan ya, ada istilahnya. Tapi itu kan tetap semuanya di bawah Israel. Yang mandiri, yang belum bisa ditaklukkan itu hanya Gaza. Dia punya sejarah panjang. Singkatnya begini. Nah, terus terjadi Bu ya, perlawanan terjadi, diusir. Wah, Arab juga kompak. Ada perang Arab 6 hari tahun 67. Tapi eleh Bu. Kalah itu ya, karena dikhianati, dan itu panjang lah. Intinya terus sampai kemudian orang-orang Palestina melawan dong, betul tidak Bu? Ya melawan dong, habis tanahnya Bu. Berjuang ingin merdeka, tidak juga merdeka, habis tanahnya. Akhirnya apa? Perlawanan masyarakat itu puncaknya Bu. Semua warga sipil turun di Gaza dan tepi barat. Bulan Desember tahun 87 dia bawa peso dapur, ibu-ibu itu semua peso dapur. Anak muda pakai batu, melempari tank. Terkenal dengan gerakan Intifadah yang pertama. Nah, di waktu itulah ada seorang ulama dan beberapa yang lain juga, siapa namanya Bu? Syekh Ahmad Yasin. Dia lihat begini, ini nggak bisa perjuangan kalau sporadis seperti itu mudah dikalahkan. Kata Syekh Ahmad Yasin, dia menyampaikan kita harus merapikan perjuangan. Ya, maka terinspirasi surat As-Saff ayat yang ketiga. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanum marsus. Sesungguhnya Allah cinta perjuangan orang yang jihad di jalan Allah dengan rapih seperti satu bangunan. Maka dibuatkan gerakan perlawanan Islam, Hamas disingkat, oleh ulama aktivis di Gaza. Jelas Bu? Jadi sampai sini jelas ya. Hamas bukan buatan
Bukan. Buatan siapa? Para ulama. Iya. Maka terkonsolidasikan semua. Jadi rapi segera. Ternyata itu ditakuti oleh Israel. Digempur terus. Sehingga akhirnya tahun 91 Hamas punya sayap militer. Diberi nama Brigade Izzuddin Al-Qassam. Bahasa Arabnya Kataib Asyahid Izzuddin Al-Qassam yang sekarang jubirnya dinanti oleh muslimin sedunia. Siapa? Abu Ubaidah. Ya Bu ya? Aduh, penasaran yuk. Ditutup gitu ya. Subhanallah, itu menenangkan kita karena setiap kalimat yang keluar itu luar biasa. Ya. Jelas tidak Bu? Nah, jadi Hamas ini jelas didirikan untuk melawan penjajah. Maka terus ada perlawanan. Nah, sekarang kok ada Fatah, ada PLO di West Bank? Ya Bu ya. Bu, awalnya itu Fatah juga sama. Cuman bisa diacak-acak sama Israel. Akhirnya dia memilih untuk jalur diplomatik. Ya, itu diacak-acak sama Yahudi itu. Kena itu. Ya, sehingga cerita bagaimana dia memilih jalur diplomatik. Hamas, kata Hamas, justru tidak akan pernah bisa kita merdeka dengan cara seperti itu. Ini saja Hamas, ya Bu ya. Mana buktinya? Sudah hampir 50-an resolusi PBB tentang Palestina. Ada nggak yang ditaati oleh Israel? Nggak ada. Itu banyak sekali yang namanya resolusi. Tadi denge, Ibu. Ya. Nah, maka Hamas memilih gerakannya apa? Kita lawan, nah gitu. Kita lawan. Memang sih berbeda kan? Berbeda. Pernah Hamas dan Fatah itu perang saudara. Kenapa? Nah, ini sini penting. Kenapa? Karena ada aktor intelektualnya. Siapa? Israel. Israel, Ibu. Dia adu dombanya, perang terjadi, perang saudara. Tapi selesai. Sekarang mereka kompak sekalipun presidennya Mahmud Abbas, itu presiden boneka itu. Boneka, Ibu, disebutkan. Ya. Kenapa? Dia menguasai West Bank itu, tetap semuanya harus ke Israel. Bahkan paling lagi digaji ke Israel, pajak-pajak orang-orang Palestina di tepi barat ke Israel larinya coba. Itu yang ditentang oleh Hamas, Bu. Makanya Hamas maunya ini nggak boleh, harus kompak gitu. Nah, karena Hamas terkuat, dicintai rakyat, dengan aneh tahun 2007 memenangkan pemilu. Kan aturannya sok cenah ngilu, demokrasi ikut sok cenah naon. Menang itu bukti rakyat cinta, tapi digagalkan ku si Yahudi yang Amerika. Ini grup teroris. Di sana muncul tuduhan teroris karena mereka takut sekali. Semenjak itulah, lihat dari tahun 2008 dibombardir. 2012 dibombardir. 2014, 18, 2021 Syekh Jarrah ketika Covid, terus sampai puncaknya sekarang. Pertanyaan, memangnya karek kamari Gaza dibombardir? Habis tidak Gaza? Ini Bu, ada hadis Nabi, Ibu. Apa hadisnya? La tazalu ta'ifatun min ummati, akan senantiasa ada kelompok dari umatku. Kelompok kecil nggak banyak, kata Nabi itu kelompoknya kecil nggak banyak. Ta'ifatun min ummati, kelompok kecil dari umatku. Ala dini zahirin, mereka teguh di atas agama ini. Militan, hebat keislaman orang Gaza itu, Bu. Kita kalah, Bu. Ya. Li'aduwihim qahirin. Dan mereka mudah bisa mengalahkan musuhnya. Ini kata Nabi, dijamin bisa mengalahkan musuhnya. La yadurruhum man khalafahum. Orang yang menyelisihi, nunuduh, nunuding, nufitnah, Hamas teroris, Hamas buatan Israel, Hamas Syiah, tidak membahayakan mereka. Illa ma asabahu min la'wain, kecuali sedikit memang ada kesulitan menimpa mereka. Namanya jihad, perang punya. Kata Nabi, hatta ya'tiyahum amrullah wa hum kadzalik, hingga endingnya Allah berikan kemenangan kepada kelompok ini.
Dan mereka terus dalam kondisi jihad seperti itu. Bu, Nabi ditanya, ya Rasulullah, aina ya Rasul, di mana mereka itu berada? Nah, ditanya tuh. Kata Nabi yang mulia, bi Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis, wa fi aknafi Baitul Maqdis, dan sekitar Baitul Maqdis. Kan dulu belum ada nama Palestina, belum. Itu kan Inggris. Ini juga upaya mengaburkan juga, Bu. Makanya kan tanya, kenapa mereka berjuang sampai hancur rumah mereka, roboh gedung-gedung mereka, terbunuh keluarga mereka, tetap mereka tidak pernah menyerah. Kenapa? Karena yang diperjuangkan Baitul Maqdis. Bahkan perang yang sekarang kan mereka beri nama Tufan Al-Aqsa, Badai Al. Ya Bu ya, jelas ya Bu. Jadi bukan kamari sore Ibu, mereka tadi bombardir tinggal biasa mereka. Makanya kompak mereka mah nggak ada kecuali lawan begitu. Ini apa tenan ngomong sembarangan. Coba tuh lamun arek nyerang teh cenah eta masyarakat sini ini heula. Emang babari, emang majelis taklim araujah, ibu-ibu bubar babari. Kumaha 2,5 juta rek pindah ka mana ada yang nama komo aya nation state punya kudu aya paspor segala rupa geuning keluar ka Mesir kita tanggana teu meunang. Tanu ngomong eta tanu ngomong solusi hijrah teh sok kitu siapkeun kumaneh. Tempatnya gitu, 2,5 juta, tampung, bere dahar, gak bisa. Justru itu maunya siapa? Maunya Zionis. Kenapa? Bu, Gaza ini memerankan peran yang luar biasa. Dan dia punya sejarah dari zaman dulu. Kuat sekali Gaza ini. Tiba heula ti memeh aya Islam, tiba heula geus kuat banget. Dah Gaza. Nah, itulah Hamas tuh ya. Jadi yang diperjuangkan apa? Kemerdekaan Palestina, pembebasan Baitul. Siapa musuhnya? Zionis Israel. Penjajah bukan? Penjajah, penjahat, orang kafir deh Ibu. Kafir harbi deh. Maka ketemu dalam diri mereka perjuangan membebaskan tanah air dari penjajah dan membebaskan Baitul Maqdis. Itu hukumnya jihad syar'i tadi Ibu. Nah, jadi disebutkan teroris. Cek baca kita fikihnya, itu menghukumi selain jihad syar'i nggak ada. Kalau jihad syar'i hukumnya apa? Buat mereka itu wajib, fardu ain. Kalau fardu ain bagaimana? Kalau menang mulia, pahalanya besar. Kalau terbunuh syahid. Dan mereka mah yakin dengan itu. Mual mereka mah. Hebatnya mereka luar biasa. Jelas ya Bu? Jelas. Musuhnya jelas, yang diperjuangkan jelas. Itulah Hamas. Yang sekarang menjadi organisasi yang paling ditakuti keluar jurusna mun geusieun pasti nuduh teroris. Teroris semua latah teroris kami bilang. Di orangnya deh naruduh teroris. Ya Bu ya. Eta Bu. Ya Allah nu dituduh teroris teh hafal Quran 30 juz. Ahli salat tahajud. Budak-budak lagi luar biasa Bu ya. Dan dia berjuang tidak takut mati. Itu nu dituduh teroris. Mirip sehingga baheula orang yang merdeka, para pejuang orang di sarua diturun apa? Teroris juga, radikal sarua Ibu. Memberontak begitu bahasanya. Terulang tidak? Terulang ekstremis. Mun Allah jihad moal merdeka orang baheula syariat. Dan itu yang mereka pegang. Ditambah hadis tadi Nabi itu. Hadis Nabi yang mereka yakin akan ada kelompok yang kecil, maka mereka menyampaikan Hamas, semoga kami termasuk ke dalam kelompok yang kecil itu, kata mereka. Jelas tidak Bu? Ini Hamas. Jadi hati-hati Bu ya, informasi yang ada di sosial media itu berseliweran. Jangan mengambil berita dari orang-orang yang tidak kompeten. Banyak ulama besar, Ibu, yang sama suara sedunia menyuarakan. Mereka saudara kita. Mereka para mujahidin yang sedang berjuang. Nah, hati-hati yang tergiring oleh opini di sosial media. Mereka teroris buatan Israel, fitnah keji tanpa ada dasarnya. Ya Bu ya. Jelas tidak Bu? Itulah Palestina yang sudah 106 tahun dijajah sama Zionis Israel. Kenapa mereka menjajah? Ya tadilah tahu ya. Awalnya Bu, ini kan geopolitik ya. Itu mainan Amerika Ibu. Ditambah lebih jauh dari saya katakan di awal. Bu, kenapa mereka berkepentingan Baitul Maqdis? Karena sejarahnya begitu, tiba heula. Dulu ada namanya Babilonia, menjadi kekuatan besar di dunia setelah menaklukkan Baitul Maqdis. Ada Persia, sama menaklukkan Baitul Maqdis. Ada Romawi, ada Assyria,
umat Islam ge baheula Ibu setelah Madinah Arab kemana majuna ke Baitul Maqdis. Di masa Umar takluk, dampaknya apa? Itu yang namanya Afrika takluk sampai ke Eropa, penguasa dunia. Lepas dari umat Islam sekarang turun, yang naik Zionis dan Amerika Bu ya. Setelah mereka nguasain Baitul, itu kunci itu. Makanya sekali lagi minimal sekarang kita berjuang dengan yang kita sanggup Bu. Tadi Umi menyampaikan ini kita berjuang. Yang paling utama apa Bu? Doa Bu ya. Derek, naon dia tuh orang tuh bisa naon Bu nya. Basi ama kapegung cek urang mah naon ya. Aku kumaha ada orang tak itu muka media sosial lah tiap hari muka ya Bu ya. Doa. Semampu kita berdonasi kepada lembaga atau orang yang kita kenal. Yang ketiga, kita jihad opini di media sosial. Lawan tadi, narasi yang jelek itu lawan ke orang. Ditambah apa Bu? Munasoroh kalau kita masih sehat. Ada aksi bela Palestina sebagai bentuk solidaritas turun. Yang kelima, saya kedap boikot produk. Yang kita mampu, boikot. Yang kita mampu, boikot. Ya. Dan yang terakhir apa? Kunjungi Masjidil Aqsa. Ini jangan dikira kecil. Mengunjungi Masjidil Aqsa bagian dari jihad kita orang-orang awam. Kenapa? Karena ketika masjid itu makmur, terus tidak akan ada bisa orang Yahudi menghancurkan Al-Aqsa. Itu yang ditakutin. Makanya dibuat narasi menakutkan pada itu. Ya Umi ya, yang udah ke sana ya Ibu ya. Biasa Bunya. Enggak seperti yang dibayangkan, biasa aja. Ya. Nah begitu Bu ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berada di barisan para pejuang insya Allah. Allah alam yaswa. Maka Umi. Ustaz tadi dari awal tadi Ustaz kasih explain tadi ada Hamas dan ada Fatah ya Ustaz. Betul. Nah mungkin saya ingin dapat sedikit penjelasan who is Fatah actually. Mengapa kalau memang Fatah juga kepentingannya ke Islam gitu ya Ustaz ya. Betul. Kenapa kok mereka tidak menyatukan diri dengan Hamas? Betul. Apakah ini sama dengan apa yang terjadi di Indonesia? Kita rata-rata ini umat Islam, tapi kita perhatikan aja orang NU lain, Betul. orang Muhammadiyah lain, Al-Irsyad lain, terus itu ada Salafi lain, Persis lain. Semua merasa dirinya hebat-hebat semua. Betul. Heran saya, mengapa untuk jihad itu mereka tidak bersatu dengan satu kepentingan bersama itu satu Ustaz. Kedua, saya ingin menanyakan mengapa kok sampai Al-Aqsa itu, Al-Quds itu diperebutkan. Saya mendengar dan membaca juga dari sejarah karena orang-orang itu menganggap yang ingin memperbuatkan itu yaitu orang-orang asing ada harta karun dari Nabi Sulaiman. Apakah itu bisa dibuktikan sampai kan kemarin waktu kita ke sana pertama itu kan bangunan mau dihancurin masjid. Betul. Kan itu ada gerakan itu. Jadi Betul. kenapa itu kok mencari harta kok sampai harus di situ, kan bisa yang lain, ada nikel, ada apa di dunia ini. Betul. Subhanallah. Bangga Nunum. Yang pertama langsung saja. Fatah ini lebih dulu daripada Hamas. Tokoh sentralnya dulu namanya Yasir Arafat. Itu kan sayap militernya dari PLO, Gerakan Kemerdekaan Palestina. Lebih dulu. Awalnya bagus perjuangannya Bu. Di tengah jalan. Terutama marahnya orang-orang Palestina ketika ada perjanjian Oslo Ibu. Solusi dua negara itu. Yang kemudian yang tidak mau siapa? Ya Israel gembungan dua negara. Kan nggak mau. Memang mereka punya target untuk mengambil Palestina. Makanya ditentang, kenapa orang Israel aja nggak mau dua negara, kenapa kita harus mau gitu kan? Justru kita yang dijajah, itu di sana terjadi perpecahan. Nah, mulai terbelah kubu itu. Itu singkatnya begitu Bu. Singkatnya begitu. Gara-gara ada Oslo itulah berdiri Hamas gitu. Dulu mah gabung semuanya ke Fatah. Satu Bu dulu mah. Cuman gara-gara perjuangannya, kenapa mengakui? Tuh orang Yahudi wagi embungan mengakui dua negara, kita harus mengakui, itu kan tanah air kita. Nggak ada kita ngakui, kalau kita menyetujui solusi dua negara itu berarti kita sama dengan setuju dengan penjajah. Itu para masyarakat yang paling kencang di Gaza yang bersuara. Nah, gara-gara Oslo itulah kecewa, ada intifadah. Nah, kemudian
pendiri Hamas. Itu Bu ya, singkatnya begitu. Tokoh terkenalnya namanya siapa? Yasser Arafat. Nah sekarang Mahmud Abbas. Udah meninggal Bu. Maksudnya waktu menyetujui itu Yasser Arafat masih hidup atau sudah Masih hidup, tidak begitu lama meninggal diracun. Ya. Diracun. Ya itulah Yahudi. Ditawan dan diracun meninggalnya Bu. Diracun dia tahu. Kan itulah Yahudi. Nabi Wahya dibunuh atuh Bu, Nabi ge dibunuh. Bener tuh, Nabi Yahya, Nabi Zakaria dibunuh. Bener. Kamu orang-orang Gaza, Yasser Arafat, makanya Hamas paham orang Gaza. Masih cik orang, masa kita nggak bisa ngambil pelajaran geserak seabad, masih kita mau ikut mereka gitu loh. Coba kompak. Nah sekarang mah kompak kasih suara, ikut Brigade Izzuddin Al-Qassam, ada namanya Jihad Islam, ada Soraya Al-Quds, gabung KB Bu, gabung enak. Makanya ngomong tadi konflik itu tinggalin zaman itu berita Iraha itu, enak mah geus kompak KB lagi. Kompak enak. Nah sekarang kenapa mereka ingin sekali Al-Aqsa harta karun Bu? Tadi itu kan awalnya mereka melihat siapa? Politik murni, mengembalikan ke tanah Palestina, dan mereka paham kalau Palestina dikuasai akan menguasai dunia. Itu sudah begitu rumusnya di dunia ini. Semua begitu Bu. Amerika sebelum tahun 48 bukan siapa-siapa, betul? Dulu ada namanya apa? Di Eropa apa namanya itu yang terkenal itu sebelum apa namanya Rusia apa dulu namanya itu yang besar Uni Soviet. Amerika bukan siapa-siapa. 48 dia mendukung sepenuhnya Israel berdiri. Bisa dikatakan bahwa Israel itu Amerika kecil Ibu. Amerika itu Israel besar gitu loh. Karena di belakang itu orang Israel semua, Yahudi semua. Makanya ketika dia mendukung dan menguasai Palestina, Al-Aqsa, Baitul Maqdis, dia menjadi penguasa dunia. Amerika itu superpower adidaya. Dulunya kan bukan Amerika. Betul tidak? Bukan Amerika dulunya. Itu rumusnya. Nah, datang ke sana mereka, Herzl ini Bu ya, ditambah mereka itu ya bagaimana untuk melegalkan kejahatannya, masuklah dalil-dalil agama. Nah, ini tambahnya, makanya kompleks sekali sana Bu. Penjajahan, perampokan, pendudukan, agama dibawa-bawa. Apa agama? Mereka mengklaim mereka akan mendirikan Haikal Sulaiman. Wadul, bohong Ibu. Panduannya kitab naon namanya? Kitab Talmud, kitab iblis tadi Ibu. Kitab sempalannya Taurat tadi. Orang meyakini Taurat kitab buku asli, iya bukunya Talmud. Bagaimana Haikal Sulaiman itu berada tepat di Masjid Al-Aqsa yang luasnya 14,4 hektar dan utama di Qubatus Sokhra anu kubah koneng namanya Jabal Moria, yang Nabi dulu mi'raj dari sana ke atas, yang kata mereka dahulu Nabi Ibrahim menyembelih Ishak di sana. Jadi mereka tidak meyakini Ismail tapi Ishak. Itulah tanah suci mereka. Diklaim, padahal Nabi menyampaikan yang bangun itu siapa? Nabi Adam. Ketika banjir besar zaman Nabi Nuh, ditinggikan pondasi ku Nabi Ibrahim. Masjidil Haram dengan Ismail putranya, Masjid Aqsa dengan Ishak. Ya Bu ya. Halo Bu. Mungkin direnovasi besar-besaran di zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Namanya apa? Ya masjid juga, bukan haikal. Oh, haikal mah di mana ya teman? Bohong, wadul itu Bu. Tembok keratapan, wadul itu semuanya. Nah ini kan dikuatkan kan, tambah aja kan ngeri gitu kan, udah mah jahat dikuatkan ke agama, tambah we gitu. Nah itu memang multi di Palestina itu. Makanya nggak ada pilihan lain kecuali diusir, beres Ibu. Bener tuh. Si orang baheula kan, so nggak ada pendidik kita yang menyutingus dua negara lah, Belanda di mana gitu, orang nggak ada, usir gitu kan, diusir penjajahan. Nah itu yang tepat. Terbukti geuning ari make diplomatik bang geus sabaraha puluh tahun, beak Palestina. Rek naon mah dibohongan wae. Itulah para masyarakat ulama di Palestina itu menyampaikan kenapa harus kita tunduk sama mereka. Sudah kebuktian berapa lama. Itu PR besar itu, Bu. Makanya yang memang paling tepat ya jihad. Jihad itu yang paling tepat ya Bu ya. Coba lamun orang-orang Arab yang ngumpul ke Bengabantu selesai mualila. Atau ke cenanya atau cek-cek orang-orang Palestina geus teu kudu ngabantuan, teu kudu ngirim tentara lah.
Ngan eta buka jalur kemanusiaan, pasok kami bantuan senjata nasokkeun kami nu perang nama. Udah tebet. Nah tadi kata Umi betul, ini fase mulkan jabriyatan. Umat Islamnya di fase ini Bu dipecah belah persatuan, didangkalkan akidah, ya, dilemahkan ekonomi, dimatikan ruh jihad berpolitiknya, maka mereka itu terpecah belah. Penutup, Bu, musuh bersatu itu tanda kelemahan, awal kekalahan. Israel lamun teu lemah moal ngocak ke indungna Amerika moal. Geus lemah teh kan orang teu apal. Mau orang ikutin media yang mujahidin sampaikan kita tahu mereka mah jujur. Makanya orang Israel sekarang merindukan menanti kalimat Abu Ubaidah. Da si Benyamin Netanyahu mah salah wae ngawadul wae. Ya Benyamin Netanyahu ini paslinya setan Yahudi gitu kan, setan Yahu. Ini setan Yahu, dia ngawadul wae, dia mau terpercaya. Tapi mau dipercaya ku Abu Ubaidah tuh pernah bohong, dia mah apa adanya menyampaikan. Ya Bu ya. Nah, kenapa? Karena mereka lemah. Makanya dibantu ku Inggris, Perancis, ya Bu ya. Jerman, ya. Amerika. Umat Islam, kalau umat Islam bersatu, tanda kekuatan awal kemenangan. Balikan gitu teorinya. Mun musuh bersatu lemah, bakal eleh. Mun umat Islam bersatu kuat, bakal menang. Macaket tadi izinkan bakal ngahiji wae. Ngan eta. Betul Ibu. Ini renungan Bu. Kenapa? Itu Abu Ubaidah menyebut berkali-kali. Kalian kenapa orang-orang Arab kemana kata mereka nih? Kemana kalian? Nih yang kalian takutin nih yang katanya hebat militernya, hebat intelnya. Ku mujahidin sederhana peralatan perangnya Bu ya ku roket tungkul, eleh Iron Dome yang hebat teh. Tembus gini. Betul tidak? Ayo, come on gitu. Kadieu gaonan-naonan Israel teh. Itu kan pasalnya Bu. Tapi kenapa juga gak bisa menangkap ini sieun gitu kan? Aduh ya Allah eta. Nya Mesir nya Syria, nya Arab Saudi, kenapa? Minimal tuh boikot minyak tong dibere, gas tong dibere, enggeus beres. Masih betul. Kan efeknya dibunuh Raja Faisal gitu kan. Ya begitu. Tetapi apapun kondisinya Ibu yang baik, buat kita orang beriman sebagaimana mereka yakin, mereka rela Bu. Mereka beriman dengan takdir, mereka mah sabar, mereka mah sudah kalimat jaga kami rela ridho ya Allah. Itu kalimatnya. Makanya Bu kalau belajar sabar ke orang-orang Gaza Ibu, nangis kita, betul tidak Bu? Malu kita sama mereka, betul tidak Bu? Malu kita mah, mereka bantu kita kompak wae macam-macam kalau pertimbangan itu kan. Subhanallah ya. Kenapa kapal kita yang sudah berangkat nih, adik saya bilang dia dokter, kapal sudah berangkat yang dari angkatan laut itu rumah sakit. Mohon rumah sakit betul. Tapi sama Mesir nggak boleh masuk, kenapa kan? Mesir itu ditekan sama Israel Umi, semua. Betul, betul Umi, betul. Nah makanya ini nih posisi Oki dan Liga Arab ini seharusnya tegas, tapi kan mengutuk itu kan. Kalau diancam ke si Benyamin Netanyahu nih, kalau kalian orang-orang Arab ingin aman dan negosiasikan, diem, gak usah ikut campur. Coba itu saya preman itu punya gayanya. Mun hayang aman dengan kekuasaan kamu, kecuali kamu hayang yang rusak kekuasaanmu. Mun hayang aman, diem, tong ikut campur. Eta kurang ajar si Benyamin Netanyahu lah. Dia Mang Owi ke Amerika kumaha hasilnya? Ya, Mang Owi kan sungar-cengir mudah-mudahan we boleh. Sugan ya, kita doakan aja gitu kan sugan we. Dan ngomongna gitu lancar. Si ngomongna maca geuning. Bisa presiden gitu ya kan. Bagusnya budak saya bahasa Inggris lagi Bu. Budak kali mah bagus. Dipare, digontor bagus bahasa Inggrisnya. Iya mah diajarkan nih gitu. Mudah-mudahan Bu ya, mudah-mudahan ada dampak insyaallah. Tadi bicara mengenai Hamas sama Fatah. Ya, itu apakah benar? Mereka kan punya wilayah. Jadi Hamas itu memang ada di Gaza. daerah Gaza.
sementara Hebron, Golan, segala macam itu mungkin dari punya kata. Tapi ketika pemilu tahun 2004-2005 memang menang yang Hamas. Iya betul. Nah ini mereka ini sebetulnya dengan perjuangan yang berbeda karena berfalsafah beda. Itu gimana sebenarnya tentara-tentara yang sering Kosam itu apakah ada orang yang dari Fatah gitu maksudnya? Baik. Sekarang banyak ngantri dari West Bank terbaru ingin menjadi bagian dari Brigade Izzuddin Al-Qassam. Kan mereka punya standar. Ini standar mereka. Jadi ada namanya brigade khusus ya. Pasukan elit nanti apa namanya? Kataib Al-Hufad. Brigade yang penghafal 30 juz. Kan minimal yang 30 juz. Yang lain ada. Ada. Betul. Ada juga yang 30 ada yang tidak, yang belum 30 juz ada. Tapi kalau yang 30 juz spesial namanya Brigade Kataib Al-Hufad. Itu khusus baru spesialkan. Nah, mereka tuh yang diberikan kemenangan terus. Pilihan. Nah, jadi betul, Pak. Kan ada kayak Hebron, Yeriko, ya, Ariha itu masuk ke wilayah tepi barat. Betul, tepi barat itu, Pak. Nah, itu pemerintahan boneka, semua paham itu, Pak. Kenapa? Pada akhirnya dia akan habis juga, atau minimal dikendalikan ke Israel. Sudah dah. Orang-orang yang di daerah situ Sudah. Sekarang sudah ikut ke ke Hamas. Sebagian besar ikut kepada Hamas. Kenapa? Karena kan orang begini, orang yang konsisten, yang istiqomah itu yang akan dicari pada akhirnya, betul tidak? Ya, betul. Orang akan paham mana pengkhianat, mana pejuang. Ya. Saya katakan tadi, enggak mungkin 40 hari kok bisa bertahan kalau rakyatnya dibenci, enggak mungkin. Karena rakyatnya itu bagian dari perjuangan mereka. Jadi Hamas teh suara hati masyarakat Palestina. Jadi ya kudu kieu gitu, berjuang teh kudu kieu. Kan nggak ada bahasa lain yang si Yahudi mah, Pak. Emang nggak ada pembantaian tiap hari? Ada, Pak. Ada tepi baratnya tiap hari. Cuman kan mau di viral ke ada ekspos. Makanya kan ketika terjadi itu kan si Presiden Mahmud Abbas langsung tampil kan, seakan-akan dia tidak mewakili kami. Oh, itu diprotes sama rakyatnya. Wah, itu pengkhianatan, diusir kan, ditimpuk itu, diberi. Betul. Nah, sekarang kita lihat kenapa yang lain tidak bisa bersuara karena tidak punya kekuatan politik dan militer. Gaza punya itu saja. Dan orangnya militan, keislamannya bagus, dan terbukti si Israel itu stres, eleh-eleh. Berarti kekuatan Hamas di Gaza yang kecil adalah sarwajan baheula tahun berapa gini 67 itu sarwajan kekuatannya Mesir, Syria, Yordan gitu kan? Kan 3 negara gede itu. Ya kan? Eta mah teu lila, ieu geus 40 hari teu eleh-eleh bayangin. Tiap hari ngelawan terus. Ini ada apa dengan Gaza? Betul tidak, Bu? Kan mereka udah mau mengakui, mau mata barat sekarang terbuka, mereka nggak bisa lagi dibohongin, Bu. Dulu kan bisa dibohongi media di mereka dikuasai. Ada media sosial, orang tuh melihat, oh gini, iya teroris gitu kan, tahu sekarang siapa teroris sebenarnya, tahu mereka. Makanya lihat nggak ada dukungan terhadap Palestina sedahsyat sekarang. Di mana-mana turun, free Palestine, free Palestine, semua. Hanya pemerintahnya saja yang masih takut. Air rakyatnya mah ada geus pro kabeh, Bu. Betul tidak? Karena nggak ada kepentingannya orang ya. Betul, stres Ibu, stres Ibu. Terus ini berikutnya yang tadi dibilang kan sekarang sudah hari ke-40. Betul. Kita kan kemarin menurut Nazilah selama 30 hari karena tanggal Arafah itu kita sudah berhenti. Nah ini tanda-tandanya gimana? Tanda-tanda menurut kita ini seluruh umat Islam ini kepada kampanye kepada hadirin sekalian, Bu, Ibu yang baik, itu Brigade Izzuddin Al-Qassam itu hanya 15 sampai 20 ribu, kurang lebih. Seetik Ibu, ya. Mereka berapa? IDF itu, kan dibantuin ke Amerika, banyak sekali. Seetik dengan logistik perang yang sangat terbatas.
Sok sekarang tanya, kekuatan terhebat di dunia pasti Israel, Amerika. Betul? Militernya, Bu. Ya nggak 40 hari tapi bisa ele-ele. Boleh jadi itulah dampak dari kunut nazilah kita. Makanya ketika di awal-awal Abu Ubaidah menyampaikan kami tidak perlu kalian datang kemari, kami masih bisa. Doakan kami, doakan kami. Itu saja, doakan. Itu berulang kali, doakan itu saja. Makanya kan kenapa di mana-mana kompak kita serempak. Tong dikira dengan kunut kita boleh jadi Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Gaza. Ya Allah, tolonglah para mujahidin di Gaza. Ketika mereka mata makin nanon gini itu juga Israel, pakai rompi anti peluru segala macam helm, pakai kaosnya bawaan rudal mau lompat langsung tembakan. Kita bisa mengena, boleh jadi itu dari doa kunut muslimin. Benar tuh. Setiap nembak teh pas kan terbatas. Alat lagi setiap nembak teh pas soy. Betul tidak, Bu? Jangan kecilkan. Maka saya sampai sekarang bisa kunut nazilah. Udah can beres. Saya kira kunut nazilah itu tidak usah ditentukan 30 hari 40. Every night. Betul. Sekarang. Terus. Saya sudah 34 hari. Terus. Cukup menurut saya. Terus every aja. night kita berdoa. Kita sok enak, Ibu kan ini melihat kebiadaban. Orang bisa naon, Bu, kecuali hati ini kan marah. Ya, tuangkan dalam doa kepada Allah. Kunut nazilah itu. Ya kalau bisa dengan yang Nabi ajarkan, syukur. Kalau tidak dengan bahasa kita boleh. Doa, Bu. Itu besar sekali, Bu. Yang kedua, jangan mengecilkan peran donasi, ya, Bu, ya. Donasi nuduh. Wah, mau nyampe si dokter tanya nu buat cilada punya mau nyampe. Bu, kan macam-macam bentuk dukungan orang teh mengandalkan pemerintah mah tuh dah mau bisa. Komo tong boro-boro dana eta buat eta ge korupsi geuning Quran ge. Da mau percaya umat ge punya. Iya rereongan kabeh rereongan. Bu, ada banyak masjid buatan kita di sana. Ada. Darut Tauhid saja masih punya masjid, alhamdulillah can hancur. Can hancur kata gulahnya. Masih berdiri kan masih hancur. Masih ada masjidnya. Kenapa pulang? Ya, kita tahu daerah beliau tinggal itu sudah sangat hancur sekarang menjadi sasaran. Ya, dalam kondisinya kan memang boleh punya tim di sana, Bu, ya. Wajar lah. Iman berbeda-beda dan memang boleh kan. Ada beliau orang warga asing kan, bisa dievakuasi kan. Dia diajukan, ya di ACC keluar, akhirnya beliau pulang. Kalau Husain Gaza kan belum, karena dia udah WNI, dia tuh udah kewargaan Indonesia. Iya, tapi udah WNI. Husain udah WNI, dia udah WNI, semuanya udah WNI. Jadi memilih WNI, ya. Kewajibannya evakuasi itu saja. Bagaimana bantuan masih ngelir, dia punya tim di sana. Punya tim di sana, Bu. Nah, jadi kembali ya. Nah, jangan kecilkan bantuan kita. Ada yang fokusnya ke rumah sakit, ada yang fokusnya ke madrasah-madrasah, ada ke masjid, ada. Betul tidak, Bu? Termasuk bantuan langsung berupa apa? Berupa makanan siap saji. Tetek fokusnya Bang Onim. Ya, saya belum lama ada majelis talim yang nitip. Saya bilang langsung, waktu masih di sana tuh Husain. Saya transferkan, tolong, saya bilang ini amanahnya buat langsung siap saji. Yang 200 orang siap, kata beliau. Sebutkan nama majelis taklimnya, kayak direkam, di videokan, langsung dibuat sabar hari langsung. Udah bagi-bagi nasi, meni bunga eta per mungsi. Itu bantuan bukan? Bantuan, Ibu tong dikecilkan, iya nuduh tenepi cenah. Zaman kiwari, Ibu transfer ke nyampe, Ibu. Kan saya transfer wae tiap ada transfer, langsung ditransfer nyampe. Iya nuduh teh ieu kurang gaul gitu kan. Entah kamu tak apa tong sok, ya kan? Tong sok tahu. Udah karek kamana sore, karek sekali ke presiden ngerasa asupang apalong gitu. 7 pos pemeriksaan sampai ngompol. Gitu tuh, Bu. Ya, wadulnya dasar pembohong gitu. Nah, 7 pos tegang biasa we. Umi mau pada cek. Mi tong bahasa Inggris aja dia ngobrol gitu kan. Biasa we. Tong Sianti itu kan memang begitu, yang ngakuna 7 pos sampai ustadz yang bergantung kepada Allah jadi wadul. Ya tegang mah wajar lah, tegang mah. Kasar saya sampaikan tong merasa jago bahasa Inggris, biasa we murid tanya tak apa, itu gancang gitu ya kan. Jadi bohong Ibu, wadul Bu ya. Ini Bu saksinya ya Umi. Ibu ya Bu ya. Biasa Bu nya sogan tegang kumaha biasa we.
Duit unggul wajar kan, ya tugas kita kan abdi yang mendampingi menenangkan, tenang, nggak ada apa-apa, nggak tenang. 7 poso urusan ketat cina sebagian nggak ngumpul manehna berarti manehna teh nggak ngakuna sufi tasawuf tapi gitu patus sieun ku Yahudi bener teh orang elek ibu-ibu di raujahnya biasa we diajak ngobrol geus ngomong itu tidak benar ya. Iya ya itulah yang bikin kita informasi simpang siur. Makanya dalam kondisi begini tadi dengarkan ulama yang kita lihat konsisten, jangan sembarang lah. Karena kan kita sedang mempertaruhkan akidah kita. Allah a'lam bishawab. Masih ada Ibu, Bapak, terakhir pertanyaan masih ada? Mangga. Ibu, silakan Ibu penasaran boleh. Baik. Tadi yang Umi sampaikan sama jawaban yang kedua ya. Kan mereka itu mengklaim ada peninggalan Haikal Sulaiman. Itu kan klaim. Klaim itu kan Yahudi itu suka ngeklaim. Di Quran juga disebutin. Bu, itu diantara watak Yahudi. Suka mengklaim. Kami bangsa pilihan. Gitu kan? Klaim. Klaim mah bebas kan? Tapi apakah Allah menyatakan mereka bangsa pilihan? Tidak, kata Allah. Kok Allah ditentang. Kami kan Quran menyebutkan mengklaim kami tidak akan masuk neraka kecuali sebentar saja. Klaim kan? Klaim mereka. Tapi kata Allah, bohong, kamu nggak begitu. Mengklaim bangsa pilihan Tuhan, kekasih Tuhan, bohong kata Allah. Nah, maka mengklaim bahwa ada Haikal Sulaiman. Nabi Sulaiman itu bukan membangun Haikal, masjid. Kan Nabi menyampaikan, kita percaya dengan hadis Nabi, masjid justru ketika jatuh ke tangan orang-orang kaya, orang-orang Babilonia, kerajaan Assyria, kan itu kan orang-orang yang musyrik tuh, rusak menjadi Aqsa, masjidnya rusak. Ketika Nabi ke sana itu sudah nggak ada bangunan apa-apa, hanya ada gerbangnya saja. Dibangun lagi oleh di masa Bani Umayyah kan, masjidnya dibangun di masa Bani Umayyah gitu, dihancurkan, dibangun terus sampai sekarang. Hanya umat Islam yang akan bisa mengurus kota suci itu dengan sebenar-benarnya dan kedamaian akan ada. Sejarah membuktikan. Contoh 637 Umar menaklukkan sampai abad 11 datang pasukan salib hampir 4 abad lebih damai. Ada Islam, Yahudi, Nasrani, ada Umar memperbolehkan dakwah berjalan. Ayo orang Kristen masuk Islam banyak karena dakwah, tapi jangan dipaksa, jangan disakiti. Itu Islam. Nah, abad ke-11 masuk pasukan salib. Itu umat Islam dibantai, dibunuh sampai banjir darah semata kaki. Hampir 1 abad pasukan salib di Baitul Maqdis. Dunia kacau lagi. Kalau datangkan Salahuddin Al-Ayyubi abad ke-12 takluk sampai abad ke-20 kamaritea. Berapa abad? Hampir 7 abad damai. Umat Islam bisa ibadah, orang Nasrani bisa, orang Yahudi bisa, damai. Karek kamari tasi Zionis datang kacau deui gitu. Karena rumusnya begitu, Bu. Hanya umat Islam yang akan bisa mengurus Baitul Maqdis dengan benar, dan ini menjadi barometer. Kalau ini damai, dunia damai. Itu kata Nabi begitu. Apa hadisnya? Nabi bersabda, hadis sahih Imam Bukhari Muslim, idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum. Kalau ahlus Syam itu rusak, maksudnya itu kasar itu Baitul Maqdis dulu yang Nabi tujukan. Kan caranya Palestina baheula pasti ke Baitul Maqdis maksudnya Syam itu. Tidak ada kebaikan bagi kalian. Gampang, karena bahwa Islam dia berpecah belah. Parasya rusak. Nah, rusak kok ke Baitul Maqdis, dijajah ke si Yahudi. Itu aja. Kalau itu kembali ke Islam, akan kembali menguasai dunia. Itu barometer keimanan. Ini hadis Nabi, Bu. Hadis Nabi. Ibu yang baik itu nomor sekian. Ya, yang paling penting itu bicara tentang ideologi keyakinan. Dan itu sudah Allah buat begitu untuk Baitul Maqdis. Lebih jauh, mohon maaf, kenapa? Ya Bu ya, Nabi Isra Mi'raj, kenapa harus singgah di Masjidil Aqsa? Kan bisa, Mekah langsung ke luhur, bisa tuh bagi Allah. Bu, bisa, tapi tidak Allah buat aturan, harus mampir ke Masjidil Aqsa ke langit. Maka kata Nabi, Aqsa gerbang langit. Gerbang langit. Semua Nabi dan Rasul itu pasti pernah ke Aqsa. Semua, termasuk Allah pilih yang namanya Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa jadi tempat sholat berjamaah yang mana Nabi Muhammad imamnya, makmumnya 124.000 Nabi, nggak di Mekah,
Gak di Mekah, gak di Masjidil Haram, tapi di Masjid. Itu masalah kepemimpinan, Ibu. Itu dari kepemimpinan. Betul, lebih ke sana. Nulian mah, itu mah nomor sekian lah. Ya, betul. Geopolitik nomor sekian itu mah. Tapi yang paling penting itu, makanya Nabi kenapa setelah beres Jazirah Arab, Mekah ditaklukkan, langsung ke Baitul Maqdis. Akhirnya dunia di tangan. Begitu. Sekarang di Amerika, kenapa Amerika ketakutan, Bu? Tahu nggak? Waduh, menang merdeka Palestina gitu kan? Wah, LA Israel turun dia. Amerika nggak selambah hutang, aina teh. Udah mau orang oleng. Cuman dengan gaya, dengan sombong itu tetap menunjukkan arogasinya. Ya negara kan sehingga negara swasta lah Amerika mah. Kenapa? Karena di belakangnya masih ada backing para pengusaha yang banyak hartanya Yahudi itu. Nah, jadi mereka mendanai terus ke Yahudi gitu. Gitu Ibu. Itulah aspek yang dipahami oleh para pemimpin dunia pada masanya. Termasuk Amerika paham kan? Maka dia di atas karena dikuasai dia Baitul Maqdis. Kening si Donald Trump dengan sombongnya yang memindahkan ibu kota Israel kan? Al-Qudsanya. Ya karena mereka paham gitu kan. Pokoknya mengges masuk dihancurkan Aqsa jadi mereka. Nah, itu kan akidah si Yahudi. Ya, Allah alam bisawab. Cukup? Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sekali lagi kita harus punya peran Bu, minimal perang pemikiran kita lawan ya Bu ya. Dengan cara apa? Jihad ilmu. Harus sampai ilmu yang benar kepada kita tentang Palestina, Baitul Maqdis, sehingga kita benar bersikap. Gini ada salah informasi, masalah juga statementnya Bu ya, ngawur. Kalau udah salah statement kan bawaannya curiga, buruk sangka kan, brek bantuan kumaha, nu aya mah nyalahkeun we nu aya gitu kan. Itu yang terjadi ya. Sekali lagi insya Allah semoga Allah berikan kita umur yang panjang, menyaksikan kemerdekaan Palestina dan menyaksikan Al-Aqsa kembali sepenuhnya ke pangkuan muslimin. Kata Ahmad Yasin, sang pendiri Hamas, ada siklus perubahan generasi setiap 40 tahun. Itu rumus Al-Quran. Jadi kalau dihitung di tahun 48, 47, 48, berdirinya Israel Bu ya. Sekarang itu sudah fase kedua, jarang Israel, bahwa Yahudi bisa lama. Jadi 2027 itulah di antara yang diharapkan benar-benar oleh para ulama kehancuran Zionis. Bukan Zionis, bukan meramal, bukan. Atau mungkin cara kiamat beda deh, kita nggak kiamat jadi kiamat mah deh. Itu kiamat jadi, iya heula ya. Karena negara dulu yang hilang gitu kan. Nanti terakhir mah Yahudina. Karena ketika si Israel kalah, negara ini hancur Bu, ya nanti orang Yahudi kan akan kabur lagi, berdiaspora lagi. Nah, nanti hadis tentang akhir zaman Gorkot berbicara tembok itu Yahudi, bukan lagi negara tapi Yahudi. Nah jadi bakal itu cara membaca begitu. Kita yakin pasti akan menang mujahidin Palestina, hanya kita di mana peran itu saja. Peran kita di mana? Kita bilang tiap 40 tahun ada perubahan generasi, itu Al-Quran. Makanya yang diangkat umur 40 di Quran. Ya. Betul, umur 40 umat Nabi Musa disesatkan 40 tahun di padang Tih. Ganti generasi, nu sombong, nu congkak, nu musyrikna binasa, datang yang baru oleh Nabi Yusha ibn Nun dibawa ke Palestina, menaklukkan. Itu teorinya Bu. Jadi 40 tahun pertama 48 itu kan peristiwa Intifadah tuh, 87. Itu Intifadah itu tepat 40 tahun. Ti Intifadah ka ayeuna tah ya, berarti 2027. Makanya sekarang ini kenapa bergolak kondisinya Amerika itu siklusnya begitu. Apakah benar? Allah alam. Itu hanya firasat seorang ulama saja, pendiri Hamas Ahmad Yasin. Benar tidaknya kita lihat saja. Allah alam. Yang jelas kita optimis, kita akan bersama dengan para pejuang insyaallah. Demikian yang disampaikan, semoga berkah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.